الرسل وما قال حضر الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب الرسول المسلم عليه محمد محمد المسلم سيد محمد قرة الله من رسول المسلم ومن رسول وبارك الله أبو محمد والمؤمن حضرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا رب صلاة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانه وتعالى جماعة الدين yang adalah Allah Subhanahu wa taala dari kulli haqqin berbeda bihi akhbarani ba'du sholihin min dzurriyyati Syekh Abdul Hasan bin Harzim annahu lamma waqafa Abu Hasan al-Madhkur ala kitab Ihya nadhara fihi wa ta'ammalahu thumma qala hadhihi bid'atun mukhalifun lis-sunnah. Mengabarkan akan aku sebagian orang salih daripada dzurriyyat Syekh Abdul Hasan bin Harzim. Manakala waqafa Abu Hasan al-Madhkur ala kitab Ihya, manakala memperhatikan Abu Hasan al-Madhkur atas kitab Ihya, lalu ia memandang isi kitab Ihya tersebut dan lalu ia memikirkan akan dia, lalu berkatalah ia bahwasanya kitab Ihya ini bid'ah, menyalahi sunnah, wa kana muta'an fi jami'i biladil qurbi, dan adalah ia orang yang ditaati pada seluruh negeri Maghrib. Wa amara bi hudhari kulli ma biha min nuskhil Ihya, maka memerintahkan ia dengan menghadirkan setiap apa yang ada daripada kitab Ihya tersebut. Wa talaba min ar-sultan ayya zaman nas dalika, dan memerintahkan ia kepada sultan, artinya Syekh Abdul Hasan tersebut memerintahkan kepada raja ayya zaman nas dalika, bahwa semalazim manusia demikian itu para sultan ila jadi nawahi wa nudiya biha la'natullah ala man indahu syai'un minal kitab Ihya. Lalu raja tersebut menyeru laknat Allah atas orang yang ada mempunyai sedikit daripada kitab Ihya. Ala man indahu syai'un minal kitab Ihya wa la yahduruhu wa ahdara an-nas ma indahu min dzalika, lalu menghadirkanlah manusia akan kitab Ihya tersebut. Karena pengumuman dari raja, Allah melaknat orang nambah isi kitab Ihya atau sedikit daripada kitab Ihya tersebut. Wa tama'al fuqaha wa nadharu fihi, dan ijma' di situ ulama-ulama fikih, wa nadharu fihi, dan mereka memandang isi daripada kitab Ihya tersebut. Summa ajma'u ala iqaqi yaumil Jumat, kemudian ijma' mereka itu membakar kitab Ihya tersebut hari Jumat. Jadi kitab Ihya tadi karena mereka membaca kitab Ihya tersebut, isi kitab Ihya, lalu mereka ittifaq untuk membakar kitab Ihya tersebut pada hari Jumat. Wa kana ijtima'uhum yaumal Khamis, dan adalah berkumpulnya mereka itu ketika berkumpul itu pada hari Kamis. Falamma kana Jum'ah ra'a Abu Hasan al-Madhkur bil manam ka'annahu dakhala min babil jami' alladhi adahu yadkhulu minhu. Manakala adalah malam Jumat, melihatlah Abu Hasan tersebut, kan Abu Hasan ini memadahkan kitab Ihya itu isinya bid'ah, menyalahi sunnah. Manakala itu malam Jumat, bermimpilah Abu Hasan al-Madhkur di dalam tidurnya seolah-olah ia masuk daripada pintu masjid jami tersebut yang adatnya ia masuk padanya. Fara'a fi ruknil masjidi nuran, maka ia melihat pada itu tiang-tiang masjid ada nur. Wa idza bin Nabi wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu dulusun, maka tiba-tiba di situ dia melihat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dudukkan.
Wal Imam Abu Hamid Al-Ghazali qa'imun, dan Imam Ghazali itu sidin berdiri. Wa bihi kitabul ihya, di tangan sidin ada kitab ihya. Ada berdiri di situ, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Lalu Imam Ghazali itu sidin berdiri di tangan sidin kitab ihya. Faqala ya Rasulullah, lalu ujar Imam Ghazali, ya Rasulullah, hadza khasmi, ini Rasulullah, Abul Hasan ini membantahi ulun, kitab ulun disuruhnya bakar, dipadahkan isi kitab ihya itu bid'ah. Semasa ala rukbatahi, kemudian ia berjalan ke hadapan Rasulullah atas lututnya, wa zahaba alaihima ila an wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi. Wana walahu kitab ihya, lalu Nabi ambil kitab ihya tersebut, ini di dalam mimpinya, daripada Abul Hasan. Abul Hasan ini hendak membakar kitab ihya karena dipadahkan sini isi kitab ihya itu bid'ah. Sampai ini itu ada yang masih mengatakanlah isi kitab ihya itu bid'ah. Wa qala ya Rasulullah undur bihi, maka berkata ya Rasulullah, pandang olehmu padanya, fa in kana bid'atan mukhalifatan li sunnatika kama za'ama tubtu ila Allah Ta'ala. Ujar Imam Ghazali, ya Rasulullah, lihat bang isi kitab ihya ini, apabila isi kitab ihya ini bid'ah, menyalahi bagi sunnah engkau, aku seperti apa yang disangka oleh mereka, ulun tobat kepada Allah. Wa in kana syai'an tastahsinuhu du'ilali min barakatika, dan apabila isi kitab ihya itu baik yang dijadikan bagiku daripada barakah engkau, wa ansifi min khasmi, maka sadarkan olehmu akan daku daripada orang yang memusuhi aku ini. Panadhara bi Rasulullah sallallahu warakatan ila akhir, lalu Rasulullah memandang isi kitab ihya tersebut selembar demi selembar. Summa qala wallahi inna hadza la syai'un hasanun, ujar Rasulullah, isi kitab ihya ini semuanya baik. Isi kitab ihya ini semuanya baik. Tsumma nawalahu Umar, kemudian mengambil akan kitab ihya itu Sayyidina Umar. Tsumma nawalahu Abu Bakar, kemudian Rasul memberi kitab itu kepada Abu Bakar. Panadhari min kadzalika wa qala walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah innahu la hasanun. Ketika kitab ihya itu dijulung kepada Sayyidina Abu Bakar, ujar Sayyidina Abu Bakar, isi kitab ihya ini ya Rasulullah semuanya baik. Tsumma nawalahu Umar panadhari min kadzalika faqala kama qala Abu Bakr, fa amara Rasulullah bitadridi Abil Hasan min thiyabihi, ujar Rasulullah itu pacul pakaian Abil Hasan itu. Wa darabahu haddal fira, dan pukul olehmu akan dia akan sebagai pukulan orang yang lari daripada medan perang. Ujar Rasulullah, itu nama madahkan isi kitab ihya itu bid'ah. Jadi Syekh Abul Hasan ini anu pukul. Wajulida min siyabihi wa duriba thumma syafa'a fi Abu Bakr radhiyallahu ta'ala ba'da khamsati aswati. Kemudian dipaculah pakaian itu Abul Hasan tersebut yang mengatakan kitab ihya itu isinya bid'ah, menyalahi sunnah Rasul. Wa duriba, lalu dipukul itu Abul Hasan tersebut, itu di dalam mimpi tadi. Summa syafa'a fi Abu Bakr, kemudian memberi syafaat padanya Abu Bakar setelah khamsati aswatin, setelah 5 kali pukulan. Wa qala ya Rasulullah inna ma fa'ala hadza ijtihadan fi sunnati. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar di dalam mimpi dari, ya Rasulullah, hanya saja membuat ia akan ini karena ia berijtihad pada sunnah engkau. Wa taqdiman laha, dan ia membesarkan laha bagi sunnah engkau. Faqabaralahu,
Abu Hamid Indana dikala mengampunilah baginya itu Abu Hasan tersebut oleh Abu Hamid ini Imam Ghazali ketika yang demikian itu fala masyaikhallah min manamih wa asbaha a'lama ashabahu bima jaralahu. Manakala terbangun ia itu Abu Hasan tersebut dari tidurnya dan keisukan ia memberitahukan kepada murid-muridnya bima jaralahu wa makata qariban min syahrin waji'an min dalika darbi, dan ia merasakan lebih sebulan sakit daripada bekas pukulan tersebut. Padahal ia disini tadi dipukul di dalam mimpi. Summa nadhara pada dalika bin ahya fara'a amran akhara wa fahimahu fahman mukhalifan lil fahmil awal. Kemudian Syekh Abdul Hasan ini membaca lagi kitab Ihya tersebut kali yang lain, dan ia memahami akan pemahaman yang menyalahi bagi pemahaman yang pertama. Artinya pemahaman yang pertama mengatakan Ihya itu bid'ah, sedang sini baca kedua kali maka pahamannya sudah benar para'un muwafiqan lil kitab wa sunnah, lalu ia melihat isi kitab Ihya itu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan as-sunnah. Fawara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam masakha ala dhahrihi biyadihi al-mubarakah al-karimah. Kemudian ia bermimpi lawan Nabi itu menyapukan atas punggungnya dengan tangannya yang berkat lagi mulia. Fasufiya jismuhu wa qalbuhu ma'da khamsatin wa isrina yawman, maka sembuhlah itu badannya daripada rasa sakit tersebut dan hatinya setelah 25 hari. Summa putihan alaihi, pada dalika kemudian Allah bukakan butuh atasnya setelah yang demikian itu. Salah satu karamat atau kemuliaan itu kitab Ihya. Nah, asalnya orang gak ada percaya, tapi ketika dua kali membaca lalu jadi percaya. Yang sekali asal mengatakan bid'ah, yang kedua kali timbul bahwa kitab Ihya itu isinya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa nala minal ma'rifati billahi ta'ala wal hadhil azim, lalu ia mendapat daripada membaca kitab Ihya yang kali kedua itu daripada ma'rifat kepada Allah dan bahagianya besar. Manala wasahi, manala apa yang ia dapat wasahi itu Syekh Abu Madyan Rabbahu thumma qalaqat patah tulah kasih tata apani wa bagyasa bi'un yaftahu laka Syekh Abu Ya'za fadhab ilaihi. Ujar Syekh Ahmad, aku sudah membukakan ilmu marifat kepada engkau, yakni 6 kunci, maka datangi lagi satu kuncinya kepada Syekh Abu Ya'za. Fadhab ilaihi falamma ra'u Syekh Abu Ya'za qala lahu qala laka Syekh Abu Hasan anni abtahu laka al-qubla sabiha ana abtahu bi'idnihi. Fafatahu lahu fafataha wa kana min amri Syekh Abu Madyan wa abdi syarhi maka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walaula an hadha Syekh adrakahu al-lutfa wal inayah bi tabati wal hidayah wa tashabba bihi as-siddiqu lakana yamutu ala dalikal hadith. Jikalau tidak berkat Imam Ghazali dan berkat itu Sayyidina Abu Bakar yang memberi syafaat, niscaya ia mati atas yang demikian itu. Hanatnya katulahan itu lawan Imam Ghazali. Wa yalqal adab, maka orang yang katulahan lawan wali tersebut yalqal adab, yang didapatnya itu ujar sidin adab wa nakal dan siksa. Nasallallahu ta'ala al-afwa wal afiyata wa husnul khatimah, amin Allahumma amin. Wa dzakara Syekh Abdul Ghani Asy-Syami di kitabih Kashfun Nur wala hakka Syekh Abdullah bin Zaid al-Yamiri al-Ishbaili annahu qara'a lailatul taqdim Abil Qasim ibni Ahmad fi raddi ala Ghazali. Pernah Syekh Abdullah bin Zaid al-Babiri al-Ishbaili sini membaca satu malam karangan Abil Qasim bin Ahmad pada masalah menolak kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Jadi dulu ada orang-orang alim yang mereka itu
apa kitab isi kitab Imam Ghazali seperti Ihya, mereka bantah. Mereka maulah saingan kitab untuk menolak apa-apa hadis yang ada di dalam kitab Ihya tersebut. Pa'amia, maka butalah ia. Nama intirat kitab Ihya tersebut Pa'amia, butalah ia. Padahal nama intirat itu orangnya alim. Nama intirat itu tadinya orangnya alim. Pa'amia, butalah ia. Fasajada lillahi ta'ala min hinihi wa tadarra'a wa aqsama annahu la yaqra'uhu abadan. Maka Syekh Abdillah ibni Zain al-Yabiri tersebut pada hasil membaca kitab karangan daripada Abil Qasim ibni Ahmad. Abil Qasim ini menolak kitab itu Ihya. Lalu Syekh Abdillah bin Zain al-Yabiri ini membaca kitab nang tolakan tadi. Ketika Sidin membaca kitab itu, Sidin nambutan. Karena itulah kan kita kadang akan membaca kitab-kitab. Nah, mana kitab itu misalnya kada percaya lawan wali-wali, itu jangan kita bacai. Jadi kalau ada kitab nang kada percaya lawan wali, nama itirat lawan wali-wali, itu jangan dibacai. Kalau kita katulahan itu lawan wali-walinya. Sidin ini, Syekh Abdillah ini cuma membaca kitab karangan daripada Abil Qasim ibni Ahmad, nang menolak kitab Ihya tersebut. Sekalinya Sidin buta, apalagi pengarangnya lah. Sidin cuma membaca, dan Sidin buta. Wa tadara'a wa aqsama la alla yaqra'ahu abadan wa yadhabullah subhanahu wa ta'ala faradallah subhanahu wa ta'ala basarah. Kemudian lalu Sidin bersumpah lawan Allah, ulurnya Allah kada hendak lagi membaca kitab tersebut, maka Allah kembalikanlah matanya tersebut. Hanya awak pulang melihat berkat Sidin kada membaca lagi kitab-kitab yang dikarang oleh Abil Qasim yang menolak isi kitab daripada Ihya. Dan ini banyak ya. Ada kitab seperti kitab Hilyatul Auliya. Jadi Hilyatul Auliya itu ada diterjemahkan orang. Yang mana orang menerjemahkan itu, mereka tidak percaya lawan wali-wali. Mereka menulis kitab Hilyatul Auliya, tapi mereka menolak keberadaan wali-wali tersebut, baik itu pangkat wali, baik yang abdal atau kutub. Mereka mengatakan semua hadisnya itu mauquf. Itu ada ini. Jadi apabila kita membaca kitab Hilyatul Auliya itu, baca terjemahan dari kelompok mereka, kita akhirnya jadi kada percaya lawan wali. Ya, hati-hati juga menukar buku dan terjemahan. Karena itu banyak itu diulang oleh orang-orang yang kada percaya lawan wali. Waqad dzakara Syekh Al-Faqih Khairuddin Ar-Ramli Al-Hanafi anna ba'dal munkirina ra'a anna al-qiyamata qad qamat wa nusibat awan fi ghayatil kibari wa awliya fihi ma'un tatayara minhu syararu waji'a bi jama'atin fasalaku bihi hatta taharra al-lahmul wal adhum wa qala mahaula qala alladhina yunkiruna ala ibn al-Arabi ibn al-Faridi radhiyallahu ta'ala anhuma. Sungguh mengaitkan Syekh Al-Faqih Khairuddin Ar-Ramli Al-Hanafi, ada sebagian yang ingkar akan wali Allah Ta'ala ba'dal munkirin. Ada sebagian orang yang ingkar dengan wali Allah Ta'ala, dia bermimpi kiamat itu terjadi, dan kiamat tersebut di dalam keadaan kiamat yang besar, dan dididihkan padanya itu air yang mana terbang daripadanya segala itu asyararu, kalalatu api tersebut, dan didatangkanlah dengan jamaah fasuliku minhu, maka mereka itu dikuliti sampai keluar dagingnya dan tulangnya.
Faqala ma haula'i. Lalu berkata, iya siapa mereka itu? Nang awaknya dikuliti sampai keluar dagingnya, sampai keluar tulangnya. Qala alladzina yunkiruna ala Ibnul Arabi wa Ibnul Faridi. Mereka itu yang ingkar atas kawalian Ibnul Arabi dan Ibnul Farid. Mereka kada percaya kawalian Ibnul Arabi. Sehingga tuh orang tuh kada percaya lawan wali, sama nia sabarataan kada percaya lawan wali-wali yang lain. Sehingga wali itu mereka kada percaya, sama ia kada percaya lawan seluruh wali-wali. Wa dzakara Syekh Abdullah Masyarani fi Uhudil Muhammadiyah qala hakani Syekhi al-Imam al-Muhaddits Asy-Syaikh Imamuddin Imam Mujamil Qabri di Misra al-Syekh al-Islam Salih al-Mulkini anna Sirajuddin al-Mulkini marra yawman bi babil lawki fawajada hunaka zahmatan. Mengingatkan bagiku oleh guruku, ujar Syekh Abdul Syarani al-Imam al-Muhaddits Asy-Syaikh Imamuddin Imam Jami' al-Qabri di Mesir, dari guru Salih al-Bulkini adalah Syekh Sirajuddin al-Bulkini. Lewat suatu hari sidik di pintu laut, dia dapati di sana orang berdesak-desakan. Faqala ma hadhihi zahmatu, apa ini jadi orang berdesak-desakan? Faqala saksun min awliya ta'ala yami'ul hashisha. Lalu berkatalah mereka itu, ada seseorang daripada wali Allah Ta'ala, dia menjual hasyis, yakni rumput. Faqala law kharaja ad-dajalu hina idin fi Misra la taqaluhu min siddati jahlihim kaifa yakunu hasyasun min awliya'illahi ta'ala. Lalu berkatalah mereka, seseorang daripada wali Allah Ta'ala berjualan rumput. Lalu berkatalah ia, Sirajuddin al-Bulkini tersebut lalu berucap, jikalau keluar Dajjal ketika itu di Mesir ini, niscaya mereka mengiktikadkan akan dia daripada bersangatan jahil mereka itu. Artinya cakap aja nih keluar kepada wali, ini saya kurang percaya lawan wali. Artinya jahilnya Pak. Ujar saya Sirajuddin tersebut, masa orang nambah jual kayak Pak yang hassasun min awliya, bagaimana orang menjual rumput di badahan wali? Saya Sirajuddin ini kan orang alim. Ada orang mana kan tuh nambah jual rumput itu wali. Lalu punya sedikit, jangan ada nih Dajjal keluar, lalu dibadakan wali, bisa dikatakan yang Dajjal itu wali. Masa tukang rumput dibadakan wali? Karena dikira wali tadi kalau ibadahnya kuat, dikira wali itu banyak berisi kitab, dikira wali tadi apabila baca bersurban, dikira wali itu misalnya kebulan. Kaifa yakunu hasyasun min awla'illah innama haula'i harafishu. Lalu ujar Syekh Sirajuddin, itu bukan wali, itu cuma orang baju rumput. Itu cuma orang baju rumput, masa orang baju rumput dibadahkan apa wali? Ujar Syekh Sirajuddin tersebut. Sumawala, kemudian Syekh Sirajuddin tersebut berpaling iya menghadap mana itu Anna Sirajuddin al-Bulkini itu. Gak ada sih di situ. Sumawala kemudian berpaling iya. Pasuli bajami umama'ahu hatal fatihah, maka Allah cabut ilmu yang ada lawan Syekh Sirajuddin tersebut sampai fatihah pun itu diambil Allah, karena katulahan tadi lawan wali tadi. Wali itu kan macam-macam, bisa jadi berjuara rumput. Kita ada tahu Bang, wa khaba'a awliyahu bi khalqi, Allah menyembunyikan wali-walinya itu di makhluknya. Tapi naran ini tadi tuan guru, lalu kayak aku tidak ada wali, apalagi namanya rumputnya itu, yang bahasa kita yaitu ada mudahan. Langsung Allah ambil pasuri bajami umamahu hatta al-fatihati.
maka diambil Allah seluruh apa yang ada lawannya sampai Fatihah. Hanya Fatihahnya pun sidin kada hafal lagi, gara-gara tadi katulahan itu lawan wali. Bukan sini baju rumput. Kalau merasakan ada budaya, masa baju rumput itu wali. Patanangkarat alaihi ahwalu, maka mengikari kesahalnya wasorat fatwa tati ilahi fala ya'rifu syai'an. Ketika orang datang minta fatwa, ia kada tahu di apa-apa lagi, hilang sobaratan ilmunya, blank, gara-gara katulahan tadi lawan wali. Masa wali itu tukang rumput? Terudai tukang rumput itu wali. Kalau dia baik, karena itulah kita kali kan, kalau tetamu orang bina menyapu sampah kan, misalnya penyapu sampah, boleh jadi sekian darah sini tukang wali. Hatta ma'um arba'un ila wafihim wali, tidak terkumpul umatku itu 40 ya Rasulullah, kecuali di situ ada satu wali. Wana siapa kalau fi hakil hasyasi, dan ia lupa apa yang ia pati lawan orang nang baju rumput tadi, hasyas baju rumput tersebut. Pama kata nikafi madrasati baha inti salah satu ayami, lalu ia berdiam seperti yang demikian itu 3 hari karena bapak-bapak di madrasah biharati baha inti 3 hari pada kana alaihi fakirun, lalu masuklah atasnya ada seorang adik pasyaka ilaihalah, lalu ia mengadukan kepadanya akan hanya bapaknya, kenapa ulun hilang ilmu keberadaan, kenapa bapak ulun hilang, wa afsalahu sirrahu, lalu ia membuka bagian rahasia, maka hada minal hasyas alladhi angkarta alaih. Ikam tahu loh jadi sedih, ikam ini ilmu ikam hilang, Fatihah ikam hilang, itu gara-gara ikam katulahan lawan tukang rumput tadi. Ikam katulahan lawannya, karena ikam itu masa tukang rumput balik. Kebetulan bakalah hada minal hasyas alladhi angkarta alaih. Fa innal fuqara ajlasuhu hunaka, karena orang-orang alim mendudukan mereka akan dia di sana. Hunaka yatubun nas an aklil hasisi fala ya'khudhuha ahadan min yadihi. Kamu tahu lah wajah sidin itu orang-orang alim mendudukan mereka akan dia nang tobat kepadanya daripada makan hasis. Ada juga arti hasis itu kalau bahasa ini ya jenis marijuana, opium. Hasis itu jenis ganja, apabila dimakan itu memabukkan. Tapi kalau sidin ini nang menjual hasis ini, menjual hasis tadi, apabila orang minum makan itu rumput, pada hasis itu kan jenis narkoba. Tapi sidin ini menjual hasis, keistimewaan apabila orang makan hasis tadi pasti bertobat. Bukan orang itu jadi mau, jadi mau dijual sini hasis, cakap bahasa gitu, ini dia nang bukan ganja itu nang dijual sini. Tapi apabila orang nukar lawan sini makan itu ganja tadi, orang tadi bertobat. Tapi kalau ini kan lain pulang. Itu nang jadi diitirat oleh Syekh Al-Bulkini, terus Syekh Sirujud Al-Bulkini. Pada ya'khudhu ahadun min yadihi wa ya'udu ya'kuluha abadan. Apabila orang tadi makan hasis nang dari sini tadi, apabila inya makan, inya kada boleh lagi memakan selama-lamanya hatta yamuta, sampai mati. Pokoknya apabila orang ambil wadah sini makan hasis tersebut, orang itu tobat. Nang dijual sini hasis. Hasis itu kan jenis opium, jenis kayak ganja, hasis. Hasis itu sejenis rumput. Apabila itu kita makan, itu memabukkan, maulah kita pelai. Itu hasis, jenis bukan kelompok ganja juga tuh, kawanan ganja.
hatta yamuta fa arsala istaghfir lahu yuraddu alaika halu. Ujar orang alim tadi kan datangi Sidin tadi, lalu kami minta ampun, saya kembali hal engkau. Fa arsala lahu wa bi mujarradi ma aqbala rasul ansanahu syekh nahnu al-harafisu la nusakinu ala li ad-dura wala nara'i wala nashadu syahadata zawri naqna'u bi luqmatin wa khirqatin bi masjidin mahjurin man kana dal hali halahu zambahu maqur walau kunna usatan nabiul hasis ma akdarna ala salbi syekhil islami. Jikalau kami ini maksiat dengan sebab menjual hasis ini, niscaya kami tidak kuasa atas mencabut ilmu seorang syekh ini. Kami ini dari sini menjual hasis ini, jikalau ini maksiat, niscaya kami kada kau mengambil ilmu syekh Islam ini, Syekh Benang Sirajuddin Al-Bukhari tadi. Kenapa ikam menjadi sirin ilmu ikam hadis? Karena mengiktirat lawan kami. Ikam melihat zahir kami berjualan hasis. Ada di dalam kitab Al-Fawzuan aja itulah edisi. Ada seorang wali Allah nanggawian sirin itu berjual hasis ini. Kitab Fawzuan aja itu kita sudah tamat juga. Jadi gawian sini berjual hasis. Cuman apabila orang nukar hasis itu lawan sini, makan itu pasti tobat. Ada kecanduan tuh apabila nukar hasis lawan sini, tobat. Apabila nukar hasis lawan sini, tobat. Yang penting itu kan orang tuh tobat gitu kan. Summa qala sallim ala syekhil Islam wa qul ikman arba'ata kharafin. Kemudian berkatalah ini nampak juara rumput atau hasis tersebut padahal lawan syekhul Islam tersebut anu wa qul ikman arba'ata kharafin ma'ali basyawatin wa arba'atin waragifin wa ta'al ijlis inni kullaman biktahu qit'ata hasisin zid lahu ridlan wa a'tihi raqiban. Anu munia hendak bertobat juga padahi gawi olehmu 4 gawian dan pulangkan 400 potong roti, bawa ke sini dan duduk di sisiku dan jual olehmu kepada orang yang menukar sepotong ini hasis timbang baginya 1 kati dan berikan olehmu akan dia sepotong roti. Masyarakat di kalangan Islam maka merasa berat yang demikian atas Islam pun apa jangan dijual hasis ini kan, jangan ditangkap polisi. Nah bahasa gitu nak jual obat ini ditangkap polisi kan. Pasyakan dalika ala syariat Islam fama zala bihi ashabuhu hatta fa'ala dalika wa sara yazinu likulli wahidin arid wa yuti ragib wa syekh ayatabassamu wa yaqulu nahnu nuhallihim bil batin wa anta nuhalli bil zahir ila an farada. Jadi ujar apa? Nampak jual hasis tersebut kami ini tujuan. Kenapa menjual hasis itu kepada orang-orang? Kami ini membaiki batinnya. Tujuan kami membaiki batinnya supaya ia tobat kepada Allah. Apabila ia tobat, batinnya baik. Tugas kami ujar apa? Ujar wali-wali tersebut. Nampak jual rumput tadi, menjual hasis tadi, kami memperbaiki urusan batin. Kalau kamu wa anta nuhallihi bil zahir ila an farada, kamu ini tugasnya membaiki zahir. Jadi ulama syariat itu gawiannya membaiki yang zahir, ulama batin itu wali-wali itu yang mereka pentingkan membaiki itu batin kurang.
Kayak apa batin orang itu baik, supaya jangan ada timbul ma'idhirat itu lawan orang lain, supaya jangan timbul ma'idhirat itu lawan wali-wali Allah. Kayak apapun bentuk pekerjaan wali-wali Allah Ta'ala itu, karena wali-wali Allah itu macam-macam, itu gawian sidik. Kadang-kadang itu kada sesuai lawan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.